Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Pada episode kali ini Apin akan mencoba membahas arc setelah Wano dan prediksi tujuan Luffy setelahnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas. Arc Wano Country saat ini menjadi arc yang paling panjang di seri One Piece. Arc ini bakal mengalahkan rekor arc Dressrosa yang sempat menjadi arc terpanjang di serinya. Arc Wano sendiri pertama kali diperkenalkan pada pertengahan tahun 2018 yang lalu dan masih terus berjalan sampai saat ini. Sudah ada lebih dari 120 chapter yang sudah muncul di Arc Wano. Arc Wano Country menjadi arc yang paling heboh dan paling epic saat ini di seri One Piece. Salah satu alasannya adalah adanya pertempuran besar di Onigashima yang bahkan masih berjalan sampai sekarang. Seperti yang diungkapkan oleh Oda Sensei, pertempuran di Onigashima ini skalanya benar-benar sangat masif, bahkan jauh lebih masif dari perang di Marineford. Selain pertempuran besar di Onigashima, kita juga diperlihatkan peristiwa referee yang terjadi di Marigos di sela-sela babak pertama dan babak kedua di Arc Wano. Dengan semua hal yang dihadirkan dalam Arc Wano, wajar memang jika kemudian Oda sendiri mengatakan bahwa arc ini termasuk arc yang paling penting di serinya. Sampai chapter 1048 kemarin, para fans masih belum mengetahui kapan Arc Wano akan selesai, meskipun sebagian fans yang beranggapan bahwa ceritanya saat ini sudah mulai mendekati akhirnya. Namun sebagian fans lainnya pun beranggapan bahwa Arc Wano masih memiliki beberapa babak lagi, yang artinya masih ada waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikan arc-nya. Namun dengan apa yang diperlihatkan dalam beberapa chapter terakhir, bisa diasumsikan bahwa cerita di Arc Wano Country sudah mendekati akhirnya. Setelah semuanya selesai, lalu kemana ke tujuan selanjutnya dari kelompok topi jerami? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu One Piece Update Channel supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, kita mulai ulasannya versi One Piece Update Channel. Meskipun Arc Wano masih belum selesai, banyak fans yang sudah berspekulasi mengenai arc selanjutnya. Sampai sejauh ini, arc yang membahas tentang Elbaf menjadi arc yang paling banyak diperbincangkan di kalangan fans. Yang pertama adalah Pulau Elbaf. Elbaf adalah salah satu tempat yang paling banyak diasumsikan akan dikunjungi oleh kelompok topi jerami pasca Wano. Banyak teori yang berkembang di kalangan para fans bahwa pulau para raksasa Elbaf akan menjadi destinasi kru topi jerami selanjutnya. Di sana mereka dispekulasikan bertemu dengan sosok kawan lama dari Luffy, Shanks. Setelah apa yang terjadi pada peristiwa sebelumnya, kemungkinan salah satu kru dari topi jerami akan melihat bahwa dua Yonko tersisa memiliki Road Poneglyph. Di pulau Elbaf ini diprediksikan akan ada banyak hal spektakuler dan epic lainnya yang terjadi, yang tidak kalah heboh dari apa yang disuguhkan di Wano. Misalnya, salah satu teori menyebutkan bahwa akan ada permainan Daffy Backfight untuk merebutkan Road Poneglyph terakhir. Dan di dalam permainan tersebut, kelompok topi jerami akan bertarung melawan kelompok Shanks. Dan melihat apa yang dihadirkan oleh Oda Sensei mengenai Pulau Elbaf, sepertinya ada sebuah misteri yang akan terungkap tentang sejarah dunia di pulau ini. Mungkin kita juga akan mengetahui sejarah tentang para suku raksasa atau bahkan suku lainnya. Bisa jadi juga ada potongan sejarah yang tersimpan di pulau ini. Kemudian, kemungkinan kedua arc selanjutnya adalah Pulau Lodestar. Saat Roger masih hidup, dia pernah bercerita kepada Whitebird tentang petualangannya ke sebuah pulau bernama Lodestar. Lokasinya berada di ujung peta di wilayah New World. Menurut Roger, hampir tidak ada lagi bajak laut yang pernah ke pulau tersebut. Roger juga menuturkan bahwa Pulau Lodestar adalah pulau terakhir sebelum menuju Pulau Laftel. Untuk bisa menuju Pulau Lodestar, diperlukan sebuah log post dan seorang bajak laut harus mengikuti arah log post tersebut. Masih belum diketahui apa yang tersimpan di pulau tersebut. Meskipun para fans sendiri meyakini bahwa ada sesuatu yang besar dan penting, mungkin ada Rio Poneglyph yang bisa dipelajari oleh Nico Robin. Kemudian kemungkinan ketiga adalah pasca Wano bisa saja Luffy akan langsung pergi ke Laftel. Oda Sensei sempat mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan seri One Piece dalam beberapa tahun ke depan. Artinya jika kemudian Oda Sensei mau mengikuti jadwal yang sudah dibuat sebelumnya, dia tidak bisa membuang-buang waktu untuk menghadirkan cerita yang bertele-tele. Oda Sensei perlu menghadirkan cerita secara ringkas dan padat. Berdasarkan hal tersebut, bisa jadi Luffy dan kru topi jerami akan langsung pergi ke Laftel, meskipun sebelumnya mereka akan singgah ke beberapa pulau dahulu untuk menemukan Road Poneglyph terakhir. Ceritanya tentu akan semakin intens menjelang akhir serinya. Namun ada juga beberapa spekulasi lainnya yang juga muncul di kalangan para fans, seperti arc tentang penyelamatan Sabo. Ini bisa menjadi kemungkinan keempat dan tujuan Luffy setelah Arc Wano selesai. Seperti yang dijelaskan dalam chapter 956 kemarin, bahwa Sabo dalam keadaan bahaya. Dalam chapternya diperlihatkan bagaimana pasukan revolusi dan semua orang yang mengenal Sabo sangat sedih mendengar kabarnya. Namun kita masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah Sabo tewas atau ditangkap? Dan inilah momen yang pas untuk menghadirkan cerita tentang menyelamatkan Sabo. Arc tersebut juga bisa menjadi momen bagi Oda Sensei untuk memperkenalkan pasukan revolusi secara lebih dalam. Mulai dari bagaimana Dragon membentuknya, mengapa kemudian mereka mengincar pemerintah dunia, dan kaum naga langit dan sebagainya. Kita juga bisa mendapatkan cerita masa lalu tentang sosok Monkey D. Dragon. Selain berbicara mengenai masa lalu Dragon dan pasukan revolusi, arc yang juga dispekulasikan muncul setelah Wano adalah arc God Valley.
Ini bisa menjadi kemungkinan kelima yang menjadi tujuan Luffy selanjutnya. God Valley merupakan sebuah pulau atau wilayah tempat terjadinya insiden paling ikonik. Meskipun kemudian pihak pemerintah dunia memutuskan untuk menutupi semua fakta dan sejarah tentang apa yang terjadi di pulau tersebut. Berdasarkan penuturan Sengoku, dalam insiden God Valley terdapat pertarungan antara Angkatan Laut, Roger, dan kelompok bajak laut Rocks. Hal inilah yang menjadi pertanyaan besar para fans. Apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu? God Valley mungkin saja bisa menjawab rasa penasaran dari para fans tersebut dengan membeberkan fakta sebenarnya. Selain itu, God Valley tersebut pun bisa saja menghadirkan cerita lainnya. Misalnya memperkenalkan sosok Lord Zebek. Bagaimana kemudian Zebek membentuk kelompok bajak lautnya? Dari mana dia bertemu dengan Whitebird, Kaido, dan sebagainya. Dan kita pun mungkin akan disuguhkan mengenai warisan tekad yang saat ini diyakini ada di sosok Blackbird. Namun sebelum melangkah ke arc selanjutnya, ada hal yang harus diingat lebih dahulu. Dalam cerita seri One Piece terdapat 3 jenis arc, yaitu Micro Arc, Standard Arc, dan Long Arc. Micro Arc sendiri merupakan arc yang berisi kurang dari 10 chapter. Contoh dari Micro Arc adalah Arc Reverie yang menjadi jembatan antara babak 1 dan babak kedua di Arc Wano Country. Standard Arc merupakan arc yang berisi 10-40 chapter. Contohnya adalah Arc Alabasta yang berlangsung selama 23 chapter. Kemudian untuk Long Arc adalah arc yang memang memiliki cerita yang panjang dan biasanya lebih dari 40 chapter. Contohnya adalah Arc Dressrosa atau Arc Wano Country yang sedang berjalan saat ini. Mengingat Arc Wano sudah menghadirkan berbagai cerita aksi dan juga berbagai hal serius lainnya, ada baiknya jika kemudian pasca Wano kita mendapatkan arc yang ringan alias Micro Arc. Tujuannya tentu agar tidak ada kelelahan di kalangan para fans setelah apa yang terjadi sebelumnya. Barulah perjalanan kita mulai masuk ke arc panjang selanjutnya yang mungkin akan menjadi arc terakhir di serinya. Negeri Wano tidak diragukan lagi menyuguhkan sesuatu yang sangat luar biasa dengan skalanya yang sangat masif. Namun tentunya ini bukan akhir dari cerita. Akan ada cerita lainnya yang tidak akan kalah menarik dari wilayah Wano. Perjalanan Luffy untuk menjadi Raja Bajak Laut sudah mendekati akhir. Apakah dia akan berhasil mewujudkan mimpinya? Kita nantikan saja ya nakama. Oke, sekian dari pembahasan mengenai 5 prediksi tujuan Luffy setelah Arc Wano. Bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini? Silahkan kirim pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menonton video kali ini. See you on the next video nakama.